Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, siswa Teknik Industri, menjelaskan tentang pelajaran UAS Teknik Fisika nomor pertama dengan jelaskan materi, contoh dan gambar kecepatan dan percepatan. Percepatan A delta V per delta T, di mana A sama dengan percepatan rata-rata meter second kuadrat, delta V perubahan percepatan meter sekon, sedangkan delta T selang waktu S. Nilai percepatan dapat bernilai positif dan negatif. Nilai percepatan bernilai positif apabila benda mengalami perubahan nilai kecepatan akhirnya bertambah. Contohnya seperti buah kelapa jatuh ke tanah, dari atas jatuh ke tanah mengalami perlambatan perubahan kecepatan. Nilai percepatan bernilai negatif apabila benda mengalami perubahan. Contoh, kelereng dilempar ke atas. Benda akan mengalami perlambatan jika benda dilempar ke atas dan jatuh kembali. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu atau besaran vektor yang menunjukkan beberapa cepat sebuah benda dapat berpindah. Contohnya, sebuah bis sedang berjalan dengan kecepatan 60 km per jam di jalan. Lanjut ke nomor 2. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dihidupkan dan bergerak dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 detik, mesinnya dimatikan dan mobil mengalami perlambatan hingga berhenti 10 detik kemudian. Cara yang ditempuh mobil dari mesin dimatikan sampai berhenti adalah diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon, A 2 meter per sekon kuadrat, T 10 sekon. Mesin dimatikan, T sama dengan 10 sekon, Ft sama dengan 0 meter per sekon. Yang dicari adalah A dan S. Jawabannya adalah cari kecepatan Ft pertama. Ft sama dengan F0 plus A kali T. Ft sama dengan 0 plus 2 kali 10. Ft sama dengan 20 meter per sekon. Jadikan F0 dulu untuk cari perlambatan. Perlambatan sama dengan A Ft kurangi F0 per Ft. A sama dengan 0 kurangi 20 per meter per 10. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat plus 2 plus kali A kali S. O kuadrat sama dengan 20 kuadrat plus 2 dalam kurung min 2 kali 5. O sama dengan 400 kurangi 4 kali S. S sama dengan 0 kurangi 400 bagi min 4. S sama dengan 10 meter. Jadi jarak yang ditempuh dari mesin dimatikan sampai berhenti adalah 100 meter. Lanjut ke nomor 3. Sebuah pesawat mengalami kecelakaan. Pesawat tersebut mulai jatuh saat pada ketinggian 12 km di atas permukaan air laut. Jika kecepatan jatuh pesawat mula-mula 30 km per jam, berapa sisa waktu tersebut hingga sampai ke permukaan laut? Diketahui H1 bersama dengan permukaan laut, H0 sama dengan pesawat, T sama dengan T1 kurangi T0, S sama dengan H kurangi H0. Diketahui F0 sama dengan 30 km per jam sama dengan 8,3 meter per sekon. S sama dengan 2 km sama dengan 12.000 meter. G sama dengan 10 meter per sekon. T yang dicari. S sama dengan H0. Ft kuadrat sama dengan 2 kali G kali S.
sama dengan 2 kali 10 kali 12.000. FT sama dengan akar kuadrat 240.000. FT sama dengan 489,89. FT sama dengan F0 plus GT 489,89 sama dengan 8,3 plus 10 kali T. 489,89 sama dengan 18,3 T. 18,3 T sama dengan 489,89. T sama dengan 489,89 bagi 18,3, dan jawabannya sama dengan 26.769 skon. Lanjut ke nomor 4. Sebuah kereta api kargo berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya pada pukul 17.30 WIB. Kereta tersebut akan transit di 5 stasiun selama masing-masing 5 menit. Jika kecepatan kereta 100 km per jam, pada pukul berapa kereta akan sampai di stasiun Jakarta? Jika jarak kota Surabaya dan Yogyakarta adalah 506 km, diketahui waktu berangkat di Surabaya sama 17.30 WIB. S sama dengan 506 km atau 5.006 meter. V sama dengan 100 km per jam atau 2,78 meter per sekon. Bisa dilihat ini jarak tempuh dari Surabaya sampai ke Yogyakarta dalam masing-masing 5 menit di stasiun. Yang ditanya adalah T. F sama dengan S per T. T sama dengan S per V. 506.000 bagi 27,78 meter per sekon sama dengan 18.214 kali 54 skon, dan sama dengan 303,56 menit, dan dibulatkan menjadi 5 jam 3 menit. Waktu sampai sama dengan 17.30 plus 05.03 plus total waktu transit 17.30 plus 05.30 plus 25 menit sama dengan 23.25 menit. Jadi pukul 23,25 WIB. Lanjut ke nomor 5. Sebuah kardus 0,8 kg ditarik ke arah kiri dengan gaya 40 Newton. Tentukan percepatan jika A bidang lintas licin, B bidang lintas licin dengan koefisien gesek kinetik. Diketahui M sama dengan 0,8 kg, F 4N. Ditanya A dari A ke lintasan licin, B dari A ke lintasan kasar yang dengan koefisien gesek kinetik sama dengan 0,4. Jawabannya adalah 0,8 kg dengan berat 4,N. A bidang licin sama dengan F sama dengan M kali A. 4N sama dengan 0,8 kali A. A sama dengan 4 per 0,8. A sama dengan 5 meter sekon kuadrat. Yang B, M sama dengan W. W sama dengan M kali G. 0,8 kali 10 sama dengan 8N. Koefisien gesek F sama dengan 4N. Koefisien gesek F sama dengan M kali A. 0,8 sama dengan 0,8 kali 4. A sama dengan 0,8 per 0,8 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Sekian presentasi dari saya tentang ujian UAS UTS Fisika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.